Ya, salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali. Semua karena kasih karunia Allah saja. Hari ini ada sedikit trouble dari YouTube, sehingga siaran malam ini tidak bisa bersama-sama dengan YouTube. Jadi, mungkin bisa dikasih tahu di grup ya, kalau siaran di YouTube-nya eh, ada kendala, sehingga dianjurkan kalau bisa sih semua ikut Zoom aja ya. Oke, bersyukur karena tema kita tentang institusio di tentang predestinasi di buku Institusio itu sudah boleh berlangsung sampai seri ke-40 hari ini. Seri ke-40. Suatu hal yang tidak direncanakan, tapi kita percaya ini juga dalam pimpinan Tuhan yang terus membimbing kita untuk membahas minggu demi minggu sampai sudah 40 minggu kita membahas ini. Semua karena anugerahnya yang terus menuntun kita, mencelikan mata rohani kita yang tanpa anugerah Tuhan kita semua buta dan tidak bisa memahami kebenaran yang sejati yang daripada Tuhan. Oke, menyapa rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada Pak Yoga. Bagaimana Pak Yoga kabarnya? Sudah sehat walafiat? Lihat. Ya malam Pak. Ya Ah, masih di rumah sakit Pak. 68.000 tapi sudah. oh ya, sudah naik ya. Iya Puji. Pak. Pak Yoga sedang dilatih kesabarannya. Iya. Ya, ya kata dokter kalau besok bisa capai 150.000 boleh keluar. Wah, Saya bilang oke. apa minum darah macan dok? 68.000 sampai 150.000. Disuruh istirahat karena terlalu banyak bertraveling. Oh, oke, cepat sembuh ya Pak ya. Iya Tuhan Pak, memberkati. makasih Pak. Ada Pak Mekle. Halo Pak Mekle. Bagaimana kabar? Malam Pak Andi, malam Pak Yoga. Ya malam Pak, makasih Pak. Ya, Kita puji doakan terus ya Pak, Tuhan. supaya Iya sehat. Pak. Jadi mudah-mudahan jadi terus ikut beda ini Pak, selagi di rumah sakit. Mantap. Oke, ada Pak Hendarto. Halo Pak Hendarto, apa Malam, kabar? Pak. Tetap semangat, Pak. Semangat terus. Bu Cucu, bagaimana kabar? Semangat juga. Ya, meskipun belum dijawab. Bu Willy, wah kalau Bu Willy. Selamat malam, Pak Andi. Baik. Oh ya, selamat malam Bu Cucu. Alhamdulillah. Mantap sekali. Ya, Bu Willy. Kalau Bu Willy ini semangatnya double terus ini ya. Pak Wendy Pak yang kasih semangat ini. Wah, semangatnya Malam, Pak Andi. over ini. Ternyata di belakang Bu Willy ada Pak Wendy. Ya, mantap sekali. Oke, ada Pak Yosua Budi Sampurno. Halo, Shalom Pak, selamat malam. malam. Ya, Pak Sujono Halim. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam. Ada Pak Hari Mandagi. Selamat malam. Selamat malam Pak Andi dan teman-teman. Puji Tuhan. Pak Gunadi Selamat Balikpapan. hari. Pak Gunadi Balikpapan. Halo Pak Gunadi. Ini biasanya selalu di belakang layar terus ini Pak Gunadi ini ya.
Oke, berikutnya ada Pak Irwantoro. Halo Pak Irwantoro, apa kabar? Hai Pandi, Puji Tuhan. Sudah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. iya Pak. Ya, kapan-kapan nanti ya kita bisa janjian. Ada Iya. Bu Sarah Siti. Sarah Siti di Sangatta. Halo. Selamat malam Pak Andi dan teman-teman semua. Mantap sekali. Biarpun di Sangatta, semangat juga. Luar biasa. Makasih Pak Andi. Oke, ada Ibu Indah Aspari. Gimana kabar, Bu Selamat Indah? malam, Pak Andi. Ya, posisi di mana ya, Bu Indah ini? Di Bandung, Pak. Bandung ya? Oh, ya, ya, ya. Mohon maaf izin off cam karena koneksinya kurang baik. Oh iya, baik. Nggak apa-apa ya. Baik, berikutnya yang baru masuk ini ada Vera Ovelina. Halo Vera Ovelina. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Ini Vera yang mana ya? Saya juga dari Bandung Pak. Oh, Izin off cam juga, ini koneksinya aduh jelek. oh iya, 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 iya. Vera. Baik, selamat bergabung, Vera. Terima kasih Pak Andi. Yuk. Pak Roni Sianturi. Wah, Bandung juga ini Pak Roni. Halo. Malam Pandi. Wow. Mantap sekali Pak Roni. Sehat-sehat ya Pak. Sehat, walaupun sedikit diare, Pak. Wah. Oke, oke. Ya, harap baik-baik selalu, jaga kesehatan. Dan ini sekali lagi teman-teman yang di YouTube ini, mohon maaf, kelihatannya dari admin ada kendala YouTube sehingga tidak bisa diakses YouTube-nya. Aneh ya. Memang teknologi itu memang aneh-aneh. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Tapi mungkin karena ya bukan aneh sebetulnya, tapi kita yang tidak terlalu menguasai IT-nya ya. Harus mendatangkan IT ini. Oke. Jadi ya udah YouTube-nya di YouTube tunda aja dulu. Nanti Iya, setelah kapan itu yang kita pada selesai ikut di acara YouTube. baru YouTube-nya dibuka ya. Di-upload yang baru. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Dalam liburan ini kita juga boleh berkumpul bersama dan belajar bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama berkumpul kembali dalam Zoom ini. Tuhan memberkati semua sarana yang dipakai menjadi alat bagi pelebaran misi kerajaan Allah. Kami serahkan doa kami dan seluruh waktu ini kami boleh sehati sepikir dalam belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya, tadi saya ini baru perjalanan dari Solo ke Surabaya, jadi baru aja datang ya. 1 jam yang lalu datang. Jadi ya puji Tuhan ya. Kita terus diberi kesempatan bertumbuh dalam anugerah. Oke, kita yang lalu sudah membahas mengenai doktrin pilihan ya. Nah, dan penetapan Allah itu single atau double predestinasi. Kita sudah simpulkan ya kalau John Calvin itu sudah pasti 100% double predestinasi. Sudah tidak diragukan. Orang-orang yang meragukan itu karena tidak baca baik-baik institusium ya. Kita ini baca institusium itu
per kalimat kita baca, per kalimat kita teliti. Orang kalau baca kan halaman-halaman dilewati begitu aja. Tapi kita ini belajarnya kata per kata, ya, kalimat per kalimat. Kita teliti baik-baik. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa John Calvin ini double predestinasi, saudara, ya. Jadi itu tidak perlu diragukan lagi. Saudara-saudara yang ragu-ragu itu memang karena Anda sendiri ragu-ragu dengan double predestinasi. Tapi kalau Anda yakin, Anda baca John Institutio ini ya sudah langsung sinkron jelas kesimpulannya. Yang tidak percaya, coba lihat video ini ya, diskusi kita ini yang minggu lalu dan 2 minggu yang lalu dan 3 minggu yang lalu itu sudah amat sangat jelas pembahasannya dan tidak diragukan akan prinsip dari John Calvin tentang double predestinasi. Nah, hanya orang-orang yang benci dengan John Calvin saja yang selalu cari-cari alasan untuk menolak ajaran John Calvin ini yang dikatakan ini pendapat yang liar atau pendapat yang tidak alkitabiah atau pendapat yang melebihi jatah manusia. Ya macam-macam lah tuduhan itu, 1001 macam tuduhan untuk memfitnah John Calvin dan juga menjelek-jelekkan buku Institutio yang sudah menjadi berkat bagi, saya percaya sekali, bagi jutaan orang Kristen yang membaca buku Institutio ya dengan baik dan dengan teliti. Ya memang orang Kristen yang baca buku dan betul-betul menyimak ya, mendalami, merenungkan, menghayati itu sedikit. Kalau baca cuma lewat-lewat gitu aja atau baca cepat. Saya itu terus terang ya, nggak struck itu dengan pola-pola orang baca cepat itu. Kecuali Anda cuma dapat tugas baca ya. Lalu bacanya cepat sekali. Dalam 1 menit langsung 30 halaman selesai. Ini orang yang sangat jago baca cepat ya. Saya jujur aja kalau baca buku, saya mau betul-betul hayati buku itu, saya nggak pernah bisa baca cepat. Baca saya malah 1 halaman itu saya ulang-ulang terus. Ya diulang lagi, baca lagi, diulang lagi, baca lagi, diulang lagi, baru nangkep ini maksud daripada si penulis. Nah, kalau Anda punya target dalam 1 menit Anda bisa melewati 30 halaman ya, bagi saya itu sudah impossible Anda bisa memahami kebenaran yang dinyatakan itu dengan betul-betul mencerahkan kita ya, merombak cara berpikir kita, itu sudah amat sangat tak mungkin karena dilewat-lewat gitu aja. Asal tahu mungkin poin-poinnya, dia poin ini, poin ini, poin ini, sudah selesai. Tapi bagaimana dengan pergumulan Anda? Bagaimana dengan konsep-konsep Anda sebelumnya menghadapi konsep-konsep yang diperkenalkan John Calvin itu bagaimana? Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu sedikit kritik saya terhadap orang-orang yang bergaya membaca cepat. Saya bukan merendahkan ya orang-orang yang jago baca cepat. Sampai ada lomba baca cepat dan sebagainya. Ya mungkin itu mau melatih orang untuk bisa baca dengan cepat, tidak bertele-tele dan sebagainya. Ya nggak apa-apa untuk latihan membaca, tapi membaca yang untuk kita mengenal nilai-nilai rohani, ya apalagi nilai-nilai Alkitab, itu nggak mungkin bisa dibaca lewat-lewat gitu aja.
ya. Apalagi membaca firman. Baca firman ditarget 1 hari 1 pasal. Ya, pokoknya aku baca, pokoknya aku selesai baca. Saya tidak menentang program untuk baca Alkitab kalau dilakukan dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Tapi jangan cepat puas asal saudara sudah selesai membaca. Nah, itu nanti itu juga dipakai setan itu. Untuk Anda sudah begitu bangganya baca Alkitab. Ya, kalau nggak salah, ya maaf, mungkin saya nggak usah sebut nama orangnya. Ya, inisialnya AH. AH itu bukan Andi Alim ya. Pokoknya AH inisialnya. Nah, itu. Dia bilang, saya sudah baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Habis 36 kali saya baca Alkitab. Dengan bangganya mengatakan 36. Ya, saya percaya kok dia ngomong itu jujur. 36 kali. Nggak tahu dalam berapa puluh tahun dia baca itu ya, 36 kali itu. Saya jujur aja, saya baca Alkitab itu mungkin ya 2 kali lah bisa dikata begitu ya. 2 kali dari kejadian sampai 2 kali saja. Yang lainnya saya sudah tidak sanggup saya untuk baca berurutan lagi sampai dari kejadian sampai Wahyu diulang lagi ya. Saya setelah saya baca tuntas selesai itu tetap berguna lah membaca itu ya, supaya kita tahu juga isi Alkitab itu ceritanya secara keseluruhan itu bagaimana ya, tetap berguna. Cuma ada yang bagi saya lebih penting daripada sekedar baca Alkitab, yaitu mengerti makna yang sebenarnya. Lalu melihat dalam perspektif teologi yang betul-betul back to the Bible. Nah, kalau Anda lihatnya dalam perspektif yang salah, yang antroposentris, ya, atau berpusat pada diri, pada kepentingan diri, pada kemuliaan diri, kepada kesuksesan diri, pada berkat-berkat ilahi bagi diri. Semuanya diri, bagi keluarga, bagi kepentingan bisnis, bagi kesuksesanku, dan sebagainya. Semua diri, semua. Kita itu seperti membuat kerdil ya. Keagungan firman yang luar biasa itu kita jadikan kerdil sekali hanya untuk kepentingan pribadiku. Nah, itu suatu yang sangat fatal sebetulnya. Sebagai orang percaya kok malah tindakannya tidak justru meninggikan kebenaran firman Tuhan, tapi malah merendahkan. Oke. Ya, kita bersyukur ya bahwa beda terus boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Sebetulnya beda itu apa sih? Nggak ada apa-apanya. Beda itu terdiri dari siapa sih tokoh-tokoh yang hebat? Nggak ada tokoh yang hebat. Semuanya biasa-biasa aja. Cuma kita percaya ya bahwa kerinduan dan beban yang Tuhan berikan kepada kita itu kalau tidak disalurkan ya kita merasa justru sayang ya. Karena ini berkat dari Tuhan harus disalurkan, harus dibagikan supaya banyak orang yang lebih mengenal. Ya itu satu kebenaran daripada kalau kita yang betul-betul mau hidup itu jadi berkat ya. Hidup bukan untuk ego. Bukan untuk memenuhi ego, kepentingan diri. Tapi betul-betul jadi berkat. Oke, kita langsung aja masuk kepada melanjutkan makalah kita. Kita sudah sampai sini minggu lalu ya. Kalimat yang memang sulit tapi
Kalau kita melihat secara keseluruhan kita nangkep ya maksudnya. Jadi orang kalau sampai ditolak Allah, ya, ini prinsip yang saya lihat dari John Calvin yang juga selalu ketat ya dan kembali kepada prinsip yang hakiki daripada doktrin keselamatan ini dan doktrin pilihan ini. Jadi mau tidak mau orang pilihan itu mau tidak mau ya itu ya karena kehendaknya. Orang pilihan maupun bukan pilihan. Keduanya adalah karena kehendak Allah. Nah, itu yang seringkali nggak bisa diterima sama orang-orang Arminian, termasuk orang-orang single predestinasi ya, yang hanya menekankan pilihan Allah itu untuk keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menentukan untuk orang-orang bukan pilihan itu tidak ditentukan untuk binasa. Tidak. Mereka tidak percaya Allah mau menetapkan orang yang lahir di dunia ini untuk binasa. Bagi mereka, kelompok ini, itu Tuhan yang kejam. Kalau memberi ya bukan memberi. Kalau Tuhan itu menetapkan orang yang diciptakannya untuk binasa, itu Tuhan sangat kejam. Dalam perenungan saya ya, saudara perhatikan aja. Kalau Tuhan menetapkan orang binasa itu kejam, saya mau tanya. Tuhan kalau memberi kebebasan kepada orang, itu dianggap lebih baik ya daripada Tuhan menetapkan orang binasa. Yang menurut mereka yang menolak Tuhan menetapkan orang binasa, pasti pilih Tuhan itu tidak menetapkan tapi memberi kebebasan orang yang manusia ini pada umumnya untuk bisa memilih yang mereka mau. Jadi tidak ditetapkan sekali lagi, tapi silakan memilih. Anda tidak ditetapkan untuk binasa atau selamat, tidak, tapi silakan dengan kebebasan Anda memilih jalan yang Anda mau dan Anda suka. Kalau Anda pilih jalan keselamatan, selamatlah Anda. Kalau Anda pilih jalan binasa, binasalah Anda. Jadi tergantung pilihan Anda. Nah, ini orang-orang yang pasti single predestinasi. Karena keputusan tidak di tangan Tuhan. Keputusan di tangan Anda mau terima atau tidak terima. Anda mau menolak atau menerima. Ya, itu semua di tangan Anda. Pilihan Anda. Nah, ya ini apa ya, pertentangan semacam ini itu ada yang meresponnya dengan ya biasa-biasa aja. Biasa Pak, ini sudah ratusan tahun kok pertentangan model seperti ini. Jadi tidak aneh. Ya. Ada yang merasa tersinggung karena pendapatnya diserang. Wah, tersinggung, marah. Ada yang cuek. Biarin aja lu mau mengatakan gua ini hanya single predestinasi atau double, cuek saja itu lu omong kosong aja. Gua pokoknya percaya Tuhan mengasihi aku, Tuhan memelihara aku, Tuhan memberi aku yang terbaik. Amin. Sudah, nggak usah ribut-ribut soal predestinasi single, double, apa segala macam. Saya pernah diskusi dengan kelompok tertentu lalu bilang, ya Pak, kalau Bapak menuntut orang sampai punya pengetahuan seperti ya, para teolog-teolog yang hebat-hebat itu kan kasihan sama emak-emak di
di pasar-pasar itu ya, mama yang udah tua itu yang kerjanya belanja di pasar, lalu sambil bungkuk-bungkuk, sudah tidak bisa mikir yang dalam-dalam. Disuruh mikir tentang predestinasi, ya toh, institusio apa, tulip apa, waduh, mama ya pusing. Nah, kalau dituntut semua harus mengerti teologi yang diajarkan oleh beda ini. Wah, mama itu masuk neraka semua, Pak. Ya, saya kalau dengar kayak gini ini kadang-kadang nelongso gitu ya. Nelongso juga kadang-kadang sedih. Kenapa kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran malah tambah dilecehkan? Tambah bilangnya emak-emak itu tidak mungkin bisa ngerti kebenaran reform ini. Ya, ya bagi mereka ini cuma omong kosong, omong doang dan nggak ada artinya. Mereka pasti nggak peduli dan tidak memperhatikan. Apakah benar seperti itu? Ya, Anda jangan meremehkan emak-emak loh. Benar, benar. Saya 100% ya, kita ini terlalu mungkin meremehkan mama. Nanti kalau Anda sudah jadi mama, Anda ngamuk loh. Kalau diremehkan, lu pikir gua nggak bisa berpikir ya? Lu pikir gua ini goblok ya? Sampai nggak bisa mikir lagi tentang kebenaran-kebenaran Alkitab. Nah, hati-hati. Ya memang ada orang yang nggak mau mikir sama sekali. Kalau itu nggak usah orang tua. Nggak usah mama. Lah orang yang masih muda-muda ini loh. Coba disuruh mikir tentang institusi. Mau nggak? Nggak mau. Mereka yang nggak suka belajar, ya nggak suka belajar. Yang nggak suka baca buku, nggak suka baca buku. Yang nggak suka meneliti, ya tidak meneliti. Dia cukup memenuhi selera hatinya dia. Selera hatinya dia apa ya dia ikuti itu. Kalau nggak selera ya buang. Sangat dangkal sekali ya. Orang kalau dasar kebenaran yang dia percaya itu cuma berdasarkan keyakinan-keyakinan yang tidak jelas. Ya. Nah, jadi saya percaya ya, emak-emak itu, Anda jangan meremehkan. Ada orang desa yang pernah saya kunjungi desanya itu. Dan itu sudah kakek nenek. Ya. Lalu kami kan dalam perkunjungan itu kami disambut, lalu disediakan makan siang bersama ya dengan penduduk di desa. Desa yang sangat sederhana. Ya, lantai rumahnya mungkin bukan keramik tapi tanah lantai lama. Lalu kami berbincang-bincang dengan mereka dan mereka itu polos banget ya. Mereka itu lugu. Lalu ngobrol-ngobrol lalu mereka bilang, kami ini hidup sepenuhnya bergantung kepada Allah. Loh, kok bisa gitu, Pak? Gimana, Pak, ceritanya? Iya, kami hidup di desa ini sangat bergantung kepada apa yang Tuhan mau. Jadi bukan apa yang kita mau. Waduh, saya langsung celeng gitu ya. Celengnya itu, loh, kok bisa begini pikiran Bapak ini ya? Hidup kami ini tidak bergantung pada keputusan kami dan keinginan kami. Hidup kami ini bergantung mutlak kepada Allah. Loh, ini orang desa loh, saudara. Orang desa yang hidupnya sederhana, yang polos, lugu, nggak ada politik, ya toh. Lalu ngomongnya kayak gitu. Kami ini sadar hidup kami ini tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kehebatan kami.
Hidup kami ini sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Terus saya tanya alasannya kan, "Loh Pak, kok bisa begitu pendapat Bapak ini?" Lalu dia jelaskan, iya, bayangkan kami ini kan bercocok tanam. Ya, kalau kami bercocok tanam, kami menanam ubi atau menanam sayuran atau apa. Ya, atau mungkin tanaman yang menghasilkan misalnya kacang ya atau ya macam-macam lah itu ya, buah-buahan dan sebagainya. Kalau tahu-tahu setelah kami tanamkan, sudah bertumbuh kira-kira 1 bulan, 2 bulan ya. Nanti menuainya kira-kira 3 bulan. Nah, ini saya tidak begitu menguasai ya. Lalu tiba-tiba 1 minggu sebelum menuai, tahu-tahu hujan lebat, ya tanaman kami porak-poranda karena hujan, angin dan sebagainya, porak-poranda habis yang sudah kurang 1 minggu menuai. Apa enggak nangis, Pak? Saya mulai menenung ya kehidupan orang di desa yang seperti itu. Yang bergantung mutlak dari alam. Ya, alam semesta. Mereka bisa mengatakan itu loh. Hidup kami tidak bergantung pada kemampuan kami. Bukan pada kehendak kami. Tapi kami ini sedang dalam kebergantungan kepada Tuhan. Sesederhana itu mereka bisa percaya mutlak pada kebergantungan kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang di kota nggak percaya bahwa kita ini hidup bergantung kepada Allah. Mereka lebih percaya. Jadi Anda nggak bisa bilang orang desa-desa itu goblok-goblok atau nggak ngerti kedaulatan Allah. Kita, yang sekolah teologi ini, yang jauh lebih mengerti. Saya malah pikir mereka itu bukan hanya knowledge, mereka juga menjalani hidup yang bagaimana bergantung hanya kepada Allah. Tuh, saudara jangan meremehkan, jangan bilang mama itu nggak ngerti apa-apa. Ya mungkin memang banyak orang yang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah mau bukakan pikiran, orang sederhana apapun bisa mengerti pengertian Alkitabiah yang sangat-sangat sulit diterima oleh orang-orang pinter. Justru orang yang sederhana itu yang bisa menangkap kebenaran ilahi. Orang-orang pinter yang IQ-nya hebat dan sebagainya justru tidak bisa menerima. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang kan, kepadamu ya diberi penjelasan perumpamaan-perumpamaan. Kepada mereka tidak diberi karena rahasia itu tidak dibukakan bagi mereka. Makanya jangan sombong. Ya. Pengalaman saya ini seperti ini ya beberapa kali. Suatu saat saya juga mengenal seorang penyiar radio. Orangnya juga sudah tua, beliau sekarang sudah meninggal ya. Saya sangat terkesan dengan beliau. Beberapa teman dari gereja ya GPIP lah ya, saya sebut nggak apa-apa kan. Gereja GPI ini tidak menjelekkan gereja. Ya dari gereja GPIP itu sangat mengenal beliau karena beliau itu, ternyata beliau bukan pendeta, bukan nambah Tuhan ya, beliau adalah jemaat biasa, tapi rajinnya luar biasa, rajin pelayanan luar biasa, rajin belajar luar biasa. Beliau sempat dengan saya sama-sama pelayanan di radio
merdeka. Ya, kurang lebih mungkin 35 tahun yang lalu. Atau ya antara 33 tahun yang lalu. Pelayanan di Radio Merdeka, beliau menjadi penyiar, saya yang menjadi narasumbernya. Wah, diskusi tentang teologi, tentang reform. Wih, ternyata Bapak yang sudah usia lanjut ini, waktu itu ya 30 tahun yang lalu ya. Pengetahuan, pengenalan akan firman-Nya luar biasa. Saya sampai kaget. Nggak pernah ketemu saya di radio, waktu itu radio LMC ya. Tidak pernah ikut stris. Tapi pengetahuan teologi reformnya, waduh, salut saya. Benar-benar salut. Saya sampai tanya sama dia, loh Bapak bisa mengenal reform dari mana Pak? Pikiran kita orang-orang reform ini sering sombong, lalu merasa orang kalau tidak kenal gereja reform itu tidak mungkin bisa mengenal reform. Waduh, ternyata saya sudah melek hal ini 33 tahun yang lalu, sekitar itu, mungkin 35 tahun yang lalu. Saya ketemu orang-orang seperti ini yang di luar binaan kita, di luar sekolah teologi reform, tetapi mengenal reform dengan luar biasa. Salut, angkat topi. Dan pengenalannya bukan cetek-cetek loh ya. Pengenalannya dalamnya itu mungkin dengan saya itu beda cuma sedikit aja. Benar. Kalau diskusi itu bisa match, berdiskusi dengan dia tentang doktrin-doktrin reform. Wah, bisa sejalan, bisa sejiwa. Ya, semangatnya luar biasa. Nah, itu yang saya kagum ini dengan orang-orang seperti ini. Ya. Tapi bukan tapi ya. Dan setelah itu kita ketemu sering ngomong-ngomong dengan diskusi di radio. Waduh. Senang sekali. Benar, ketemu orang yang begitu bisa match, yang ngomongnya klop gitu. Dia belajar sendiri, saya juga belajar, sumber kita nggak sama, maksudnya perguruannya nggak sama begitu. Tapi ketemu itu kayak ketemu mungkin saudara kandung yang sudah hilang puluhan tahun, lalu sekarang ketemu lagi saudara kandungnya. Itu seperti itu kayak. Ya, ketemu jodoh itu. Wah, senang banget ya. Tapi Tuhan sudah panggil beliau sayang. Ya, tapi ya sudah. Banyak orang-orang yang dulu sangat dekat sama saya belajar reform sudah dipanggil Tuhan duluan. Ya, nanti suatu saat saya pasti menyusul. Ya, saudara semua juga akan menyusul. Jangan khawatir, ya. Ada gilirannya masing-masing. Oke. Wah, ini ngomongnya cerita ngalor ngidul kepanjangan ini ya. Baik, kita kembali ke makalah ini. Nah, jadi maksud dari kalimat ini ya, saya bacakan ulang ya. Selanjutnya, jika kita tidak dapat memberi alasan mengapa ia menganggap layak menunjukkan kerahiman kepada orang-orang miliknya. Maksudnya, ya orang-orang miliknya itu loh, itu sudah di dalam kerahimannya itu. Selain karena itulah yang berkenan kepadanya. Maka jika ada orang-orang lain yang ditolaknya, tidak bakal ada alasan lain kecuali kehendaknya. Jadi maksudnya ya, kenapa ada orang yang diterima, kenapa ada orang ditolak? Jawabannya apa? Ya kehendaknya. That's it. Kehendaknya. Loh, gimana sih Allah ini? Allah ini kok semaunya sendiri, nolak orang, nerima orang atas kehendaknya. Karena itu semua tergantung dari perbuatan orang itu masing-masing. Betul. Secara fenomena itu, perbuatan orang-orang itu seakan-akan menentukan
nasib dia mau selamat atau tidak selamat tergantung perbuatannya. Seakan-akan itu mungkin fenomenanya, ya, gejala yang dinampakkan. Ini loh orang yang selamat karena dia setia. Ini loh orang yang tidak selamat karena tidak setia. Itu fenomena. Ya. Kalau itu alasan Anda itu adalah selamat dan tidak selamat, itu adalah dasar alasannya adalah kesetiaan. Anda sudah jatuh pada perbuatan menentukan keselamatan, dan itu namanya bidat. Maaf, jangan marah dan jangan tersinggung mendengar ini. Kalau Anda marah dan tersinggung, saya yakin berarti Anda belum benar-benar belajar iman Kristen yang sejati. Maaf, sekali lagi maaf. Jangan marah kedua kali. Lu pikir lu yang Kristen sejati ya? Maaf, sabar, jangan marah-marah, tapi cobalah renungkan ayat-ayat firman Tuhan yang mengacu kepada hal-hal tentang keselamatan. Ya, jadi semua orang yang belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, saya katakan, bukan dengan kebenarannya sendiri, tapi dengan kebenaran yang betul-betul acuannya adalah Alkitab, bukan acuannya diri saya, kebenaran saya, pikiran saya, pengalaman saya, perasaan saya, bukan, tapi kebenaran, acuan kebenarannya itu adalah kembali kepada Alkitab. Ya, saya yakin maka Anda akan sadar, ya, meskipun kelihatannya orang yang setia yang diselamatkan, orang yang tidak setia diselamatkan, tetapi bagaimana orang bisa tidak setia dan bagaimana orang bisa setia, itu ujung-ujungnya terletak pada kehendaknya atau keputusan kehendaknya atau kedaulatannya di atas semua hal-hal yang terjadi. Itu adalah dasar yang paling mendasar. Itu semua adalah keputusan kehendaknya, kedaulatannya, kuasanya, rancangannya yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kalau mau ngengkel terus seperti ini ya, Anda dibutakan oleh kengengkelan. Ngengkel itu maksudnya membantah, terus dibantah, terus dilawan, terus ditentang, terus Anda dengan gaya persilatan Anda ya, persilatan kata-kata maksudnya, lalu Anda pakai alasan ini, alasan itu, menolak ini, menolak itu. Anda terjebak oleh tipu muslihat setan yang memang menutup mata Anda untuk bisa menangkap suatu kebenaran bahwa semua ini adalah karena keputusan kehendaknya yang sempurna atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Memang saya tahu ini nggak enak didengar, ini dianggap ekstremis, ya, ekstremis, dianggap fanatik, ya, dianggap hyper Calvinism, ya, ekstremis, radikal, dan segala gelar-gelar yang lain yang sejenis. Saya dituduh seperti itu, ya silakan aja. Bagi saya justru ini rahasia luar biasa yang Alkitab bukakan kepada orang-orang yang
yang Tuhan juga sudah tetapkan untuk bisa menerima kebenaran. Tapi kita nggak tahu siapa yang Tuhan tetapkan, siapa yang Tuhan tidak tetapkan. I don't know. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya memberitakan kebenaran ini yang tadinya saya juga sangat menentang. Sekarang Tuhan bukakan rahasia ini kepada saya dan saya rindu kebenaran ini juga Tuhan boleh pakai. Kebenaran yang saya sharingkan ini boleh Tuhan pakai untuk membuka mata rohani Anda, memahami rahasia Allah yang luar biasa. Ya, sekali lagi, tidak ada alasan lain kecuali kehendaknya. Ini John Calvin ini sangat-sangat juga terus terang tidak pakai teteng aling-aling dalam mengatakan supaya. Oke, silakan dilanjut. Boleh dibaca, ada rekan mau membacakan supaya enggak saya terus yang. Siapa? Siapa mau membacakan? Saya, Ayo, saya, Pak. silakan. Sebab apabila dikatakan bahwa Allah mengeraskan hati orang atau memperlakukan orang dengan lembut menurut yang berkenan padanya, maka dengan itu orang-orang dianjurkan supaya jangan mencari alasan lain di luar kehendaknya. Iya. Kalimatnya angel-angel ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Ya, apabila dikatakan bahwa Allah mengeraskan hati orang atau memperlakukan orang dengan lembut. Jadi Allah itu bisa mengeraskan hati orang, tapi Allah juga bisa melakukan atau memperlakukan orang itu dengan lembut. Menurut apa? Menurut yang berkenan kepadanya. Ya. Maka dengan dengan itu orang-orang dianjurkan supaya jangan mencari alasan lain di luar kehendaknya. Jadi kenapa Tuhan itu mengeraskan hati? Kenapa Tuhan juga berlaku lembut terhadap orang-orang tertentu? Jawabannya cuma karena kehendaknya. Luar biasa ini ya. Ini rasanya otoriter banget. Ini rasanya Allah itu tidak menghargai demokrasi. Ini diktator ini. Allah itu semaunya sendiri, karepe dhewe, saenake dhewe. Semau gue. Allah ini. Hah? Gimana ini? Ini bukan Allah yang menghargai manusia. Ini bukan Allah yang berbelas kasihan. Ini Allah kejam, ini Allah diktator, ini Allah apa? Yang sangat jahat. Ya. Wah, Anda nggak terima kan? Allah yang diperkenalkan Alkitab itu loh, Allah yang tidak bergantung sama Anda dan saya. Oh tidak, Allah itu adalah Allah yang sangat bergantung kepada manusia. Oh, jadi Anda senang ya kalau Anda punya Allah yang sangat bergantung kepada manusia. Oh iya, itu Allah yang betul-betul ada komunikasi. Kalau kita protes sama Tuhan, Tuhan dengarkan kita. Akhirnya Tuhan berargumentasi dengan kita. Oh, akhirnya kita yang menang. Tuhan yang nuruti kita. Itu baru Tuhan yang benar. Oh gitu ya. Jadi Anda senang ya kalau Tuhan tuh berdebat dengan Anda, lalu Anda bisa mengalahkan Tuhan dalam perdebatan dengan Anda. Anda memang luar biasa sampai bisa mengalahkan Allah. Sampai Allah itu kalah argumentasi dengan Anda ya. Wih, saking pinternya Anda itu sampai Allah itu nggak bisa ngomong lagi dan tidak bisa menolak, akhirnya menuruti kemauan Anda. Itu Anda bangga punya Allah seperti itu. Betul? Bangga. Halo? Ya. Jadi Allah yang baik itu adalah Allah yang
akhirnya mau ngaku kalau kita yang lebih benar dari Allah. Sehingga Allah itu mau menuruti keinginan-keinginanku. Itu Allah yang benar. Aduh, saudara, bagaimana kalau Allah seperti konsep Anda seperti itu? Allah itu bukan Allah, tapi Allah itu kacungnya Anda, maaf. Allah itu budaknya Anda. Allah itu servernya Anda. Allah itu mungkin satpamnya Anda. Untuk suruh jaga ini, jaga itu. Jaga keamanan Anda, jaga kesehatan Anda, jaga uang Anda, jaga kedudukan Anda, jaga masa depan Anda. Tuhan jaga semua dan Tuhan menuruti semua yang Anda inginkan. Itu baru Allah yang baik menurut Anda. Itu bukan Allah, itu namanya jin lampu Aladin. Ya, tapi Allah yang diperkenalkan Alkitab adalah Allah yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh kemauan manusia. Bukan Allah yang nggak punya pendirian. Bukan Allah yang keputusannya bisa berubah-berubah tergantung manusia mau dengan giat protes dan melawan keputusan Allah sehingga Allah mempertimbangkan lagi keputusannya dan diubahkan keputusan itu. Contoh seperti Raja siapa itu? Hizkia. Raja Hizkia, ya kan? Minta umurnya diperpanjang. Tuhan bilang kamu sudah mati. Waktu dia nangis, minta diperpanjang. Akhirnya Tuhan ngalah dan diperpanjang. Apakah Tuhan itu memang seperti itukah yang bisa nuruti orang untuk umurnya diperpanjang? Betapa rapuhnya Tuhan yang terombang-ambing oleh protes-protes manusia. Ya. Jadi Tuhan tuh kalau ambil keputusan apa diprotesi, bisa dipertimbangkan lagi sama Tuhan. Yaitu Tuhan, kebanyakan orang senang Tuhan yang kayak gitu. Tuhan yang selalu mau nuruti keinginan saudara dan saya. Coba renungan baik-baik. Kalau di sini jelas-jelas ditulis kan bahwa Allah bisa berlaku sampai mengeraskan hati orang atau memperlakukan orang dengan lembut, ya, bergantung kepada kondisi manusia? Tidak. Kita tidak menulis itu bergantung pada kondisi manusia, tapi bergantung kepada kehendaknya. Loh, buktinya Allah itu menyesal loh, Pak. Menyesal itu kan berarti Allah itu salah perhitungan toh, Pak. Allah kan salah rancangan toh, Pak. Karena yang terjadi tidak sesuai dengan yang dirancangkannya, makanya Allah menyesal. Nanti dulu, jangan ambil keputusan yang ngawur seperti itu, ya. Kalau kita memang baca Alkitab, cuma sekedar baca Alkitab, ya kesimpulannya kayak tadi itu betul. Anda cuma baca Alkitab, tapi Anda tidak merenungkan Alkitab baik-baik. Anda tidak melihat kalau kesimpulannya seperti ini, berarti Allah kita itu apa? Ya toh? Allah menyesal, menunjukkan bahwa Allah itu sudah salah merencanakan sesuatu atau salah perhitungan karena yang direncanakan Allah tidak terjadi. Yang terjadi justru di luar rencana Allah, di luar rancangan Allah. Itu yang terjadi. Kalau Anda kesimpulannya kayak gitu, berarti Allah bisa salah desain, salah produk, gagal produk, Allah nggak tahu apa yang akan terjadi karena yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Allah itu bisa salah, bisa gagal, bisa nggak pinter.
Allah itu bodoh, ya, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Perhatikan baik-baik keputusan Anda tentang Allah. Allah pelin-pelan, tidak punya pendirian, gampang dirayu, gampang dikasih diserang argumentasinya. Lalu Allah kalah pinter dengan manusia. Allah akhirnya nuruti apa yang menjadi maunya manusia. Emangnya Allah Anda seperti itu? Kasian banget orang yang tidak. Alkitab berkata apa? Keputusan Allah tidak bergantung sama sekali dengan keadaan manusia, dengan keinginan manusia, dengan Allah. Tidak sama sekali bergantung. Lah itu Pak Hizkia itu ceritanya bagaimana? Nanti dulu lah. Itu sudah bolak-balik saya jelaskan tentang Hizkia. Ya, Anda harus belajar baik-baik. Baru nanti ngerti Hizkia itu bagaimana. Selama tidak belajar baik-baik, Anda terus bingung. Baca-baca ayat kayak gitu. Allah kok bisa menyesal sih? Allah sudah ambil keputusan, ditawar kok bisa ganti keputusannya. Di mana sih Allah ini, keputusan Allah itu? Pelin-pelankah Allah itu? Anda kan juga nggak setuju kan kalau Allah Anda itu pelin-pelan. Kalau Anda setuju itu Anda agak error di sini. Masa Anda lebih senang punya Allah yang pelin-pelan daripada Allah yang punya pendirian? Allah macam apakah yang ada pada konsep Anda? Coba direnungkan baik-baik. Oke, sekarang kita masuk kepada sanggahan terhadap ajaran predestinasi dijawab. Saya sebelumnya mau kasih kesempatan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Kalau ada yang mau menanggapi, bertanya, belum jelas, atau yang meneguhkan statement-statement yang saya baru uraikan. Silakan. Kalau ada yang mau meneguhkan atau mau menanggapi atau bertanya atau nggak jelas, welcome. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada ya? Oke. Saya anggap saudara semua sudah mantap. Ya, saya tidak perlu lagi meragukan. Oke. Saya langsung share lanjutannya ya. Semoga Anda tidak ketiduran. Oke ya. Sanggahan terhadap ajaran predestinasi dijawab. Nah, jadi ini apa sih kalimatnya ini kok aneh ini? Kalimatnya ini artinya ya ada orang-orang yang menyanggah tentang predestinasi. Nah, ini di sini di kolom selanjutnya ini, maksudnya di baris selanjutnya ini John Calvin menjawab sanggahan-sanggahan terhadap ajaran predestinasi. Sebetulnya sebelumnya tadi ya sudah ada sanggahan-sanggahan, cuma ini mungkin persanggahan itu dibahas ya. Nah, perhatikan ini. Seolah-olah, oh ya, tolong dibacakan aja deh sama teman lain yang belum dapat giliran baca, silakan baca. Saya Pak Andi. Ya, silakan. Seolah-olah karena mau mengelak celaan dari Allah, banyak orang mengaku pemulihan itu sedemikian rupa hingga mereka mengingkari bahwa ada orang yang ditolak. Tetapi itu terlalu bodoh dan kekanak-kanakan. Sebab pemilihan itu sendiri tidak akan ada jika tidak ada penolakan sebagai lawannya. Ya. Nah, ini kalimatnya angel-angel tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan sampai Anda ngeh, ya kan?
Jadi gini, seolah-olah kan ada mau mengelak celaan dari Allah. Maksudnya mungkin ada orang-orang yang apa ya, nggak tahu. Pokoknya nggak terima lah dengan prinsip-prinsip Allah yang ya berdaulat dan sebagainya itu. Banyak orang mengaku pemilihan itu sedemikian rupa hingga mereka mengingkari bahwa ada orang yang ditolak. Jadi mereka anggap Tuhan itu hanya memilih orang yang diselamatkan, tapi tidak menolak atau tidak menetapkan orang yang ditolak. Tuhan hanya menetapkan orang yang dipilih. Tapi yang ditolak itu Tuhan tidak menetapkan. Semua itu tergantung pada kemauan manusia itu sendiri. Jadi bukan bergantung kepada Tuhan yang menentukan atau menetapkan. Ya ini sungguh-sungguh aneh ya. Orang yang hanya mau single predestinasi itu sebetulnya logiknya itu nggak masuk di situ. Kalau Tuhan itu sudah menentukan yang dipilih dengan sendirinya, Tuhan itu yang menentukan orang yang nggak dipilih. Kok aneh sih? Berpikir gitu aja kok sulit. Tuhan ini sekarang loh sudah menentukan siapa-siapa yang aku mau pilih. Ini gua tetapkan. Sisanya adalah siapa-siapa yang gua nggak mau pilih kan dengan sendirinya kan gitu. Masa bisa dipisah? Maksudnya Tuhan hanya menentukan yang dipilih. Lalu yang nggak dipilih, oh enggak dalam penetapan Allah itu semua masih ambigu itu. Itu tergantung pada manusianya yang mau sungguh-sungguh atau tidak. Nampak sekali kekacauan dari orang-orang yang menolak double predestinasi. Sehingga John Calvin mengatakan kata-kata seperti berikut ini, tetapi itu terlalu bodoh kalau kamu itu cuma ambil satu saja, tidak mau menerima yang kedua, yaitu yang Tuhan menolak. Terlalu bodoh itu kamu kalau cuma pegang satu, dan kekanak-kanakan bahkan. Orang yang single predestinasi itu kalau saya mau to the point-nya, dianggap oleh John Calvin adalah orang bodoh dan kekanak-kanakan. Sebab dikatakan pemilihan itu sendiri tidak akan ada jika tidak ada penolakan sebagai lawannya. Kalimatnya sulit juga ini ya. Tapi maksudnya begini. Kalau apa ya, tidak ada penetapan penolakan, berarti juga tidak ada penetapan untuk dipilih yang diselamatkan juga nggak ada. Dengan kata lain lagi, kalau Tuhan itu sudah menetapkan orang-orang yang dipilihnya dengan sendirinya, ya muncullah orang-orang yang ditetapkan untuk ditolak. Kecuali Tuhan tidak punya penetapan apa-apa. Dan kecuali Tuhan punya pemahaman deisme. Ya sudah, jalanlah sendiri. Saya tidak punya penetapan apa-apa. Yang mau milih saya silahkan, yang tidak mau milih saya juga silahkan. Semua bukan dari penetapan saya, tapi semua dari kemauan asli dari diri Anda masing-masing. Secara genuine itu asli. Pilihan ini adalah pilihan yang berasal dari kemauan Anda asli. Yang mau Anda selamat, mau terima maksudnya. Mau terima berita keselamatan Anda selamat. Yang tolak semua atas dasar kesadarannya. Yang mau terima atas dasar kesadarannya. Yang menolak atas dasar kesadarannya. Kamu nolak, berarti kamu masuk neraka. Itu bukan keputusan Tuhan, itu kebebasan manusia untuk memilih. Sekali lagi, ini adalah pandangan yang kelihatannya logiknya benar secara manusia, tapi itu sama sekali tidak alkitabiah dan bahkan sesat bidat. Kenapa saya berani katakan begitu? Ya karena jika Anda keputusannya itu adalah Allah memilih berdasarkan
Yang satu berdasarkan kesetiaan orang itu sungguh-sungguh setia sehingga Tuhan mau pilih dia, sedangkan orang yang tidak dipilih adalah orang-orang yang tidak mau setia kepada Allah sehingga mereka juga tertolak. Maka sebetulnya yang namanya tindakan memilih itu tidak pernah ada. Tuhan cuma bisanya nonton saja siapa yang mau setia, siapa yang tidak mau setia, tergantung Anda masing-masing, tidak bergantung pada pemilihan Allah. Silakan bebas. Hidupmu mau setia, selamat. Mau tidak setia, tidak selamat. Ini juga seringkali dikutip dari perkataan siapa? Yosua. Yosua pernah menantang jemaat Israel. Kamu mau pilih siapa? Ya, pilih jalan gelap atau pilih jalan terang. Mau mengikut Allah atau Anda tidak mau mengikut Allah. Silakan pilih. Kalau saya dengan keluarga saya pilih jalan Allah. Kamu silakan pilih. Nah, itu seringkali kata-kata Yosua itu untuk mempersilahkan bangsa Israel memilih itu memilihnya itu berdasarkan atas kebebasannya dia memilih, bukan karena ditentukan Tuhan untuk memilih. Kelihatannya ini benar, saudara. Tapi sekali lagi ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Ya, karena orang yang cuma bisa mengatakan, ya, orang yang mengatakan bahwa orang ini dipilih karena kesetiaannya, yang lain dipilih karena ketidaksetiaannya. Sekali lagi saya tegaskan, berarti doktrin Anda itu, doktrin keselamatan Anda itu, keselamatan bisa diperoleh karena perbuatan baik. Dan kalau ada orang yang berbuat jahat, maka dia akan gagal untuk bisa mencapai keselamatan karena dia tidak setia. Berarti 100% ajaran ini mengatakan perbuatan baik manusia menentukan selamat atau tidak selamat. Dan itu namanya bidat, bukan kebenaran iman Kristen. Karena apa? Kebenaran iman Kristen mengajarkan keselamatan bukan melalui perbuatan baik, tapi karena anugerahnya. Pemberian gratis, tanpa bayar. Karena sudah dibayarkan lunas oleh karya Kristus di kayu salib. Anda mau milih sendiri jalan keselamatan Anda. Anda merasa Tuhan tidak perlu untuk ikut-ikut dalam keputusan Anda. Oke? Nah, ini ada Pak Gunadi dari Balikpapan menulis di chatting, ya, penjahat di samping Tuhan Yesus yang disalib akhirnya bertobat sebab dinaungi Roh Kudus alias predestinasi. Ya, benar ini yang ditulis oleh Pak Gunadi Balikpapan. Ya, bahwa penjahat di samping Tuhan Yesus itu yang disalib akhirnya bertobat. Bertobat itu bukan karena dia itu mampu melihat Yesus dengan keberadaan Yesus meskipun disalib, tapi di balik semua itu dia bisa melihat karya Kristus yang luar biasa. Karena kemampuan penjahat ini yang di samping Tuhan Yesus, maka dia diselamatkan karena kemampuan dia melihat
Kristus yang adalah Mesias yang sesungguhnya. Jadi perbuatan penjahat ini juga menentukan keselamatannya. Ngawur ya. Kalau kita mau jujur ya, mengatakan dalam hati kita masing-masing juga bahwa saya bisa sampai percaya kepada Kristus itu bukan karena kemampuan otak saya menganalisa tentang Kristus, tapi Tuhan memberi saya anugerah mencerahkan pikiran saya, dibuka dari pikiran saya yang tertutup, pikiran saya yang cupet ini dibuka oleh Tuhan sehingga saya boleh mengenal rahasia Allah yang luar biasa. Itu kembali lagi, itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik saya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada ya saya lanjut terus. Tidak ada yang. Jadi itu seperti dua sisi mata uang, saudara ya. Dua sisi mata uang. Pilihan dan penolakan. Itu seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisah. Kalau Anda memilih doktrin pilihan, Anda juga mau alias reprobasi. Ya. Ada election, ada reprobation. Ada pilihan, ada penolakan. Itu alkitabiah 100%. Tapi saya tahu ada orang-orang yang tidak senang dengan doktrin pilihan. Senangnya doktrin kebebasan. Nah, saya sekarang tegaskan. Kalau Anda menganggap bahwa kalau Allah menetapkan orang untuk binasa itu adalah menunjukkan kekejaman Allah, ya, dan Allah tidak menghargai kebebasan manusia. Ya, Allah kejam itu menetapkan orang binasa itu kejam karena tidak menghargai juga kebebasan manusia. Yang benar adalah manusia pilih jalan sendiri, tentukan dengan kebebasannya. Tuhan tidak ikut-ikut menetapkan. Saya sudah kasih beberapa argumentasi, terutama di doktrin manusia dan dosa, tentang kebebasan yang Tuhan berikan. Ya, saya tidak mau nyinggung yang lain dulu. Saya cuma mau fokus pada kebebasan ini. Kebebasan yang Tuhan berikan untuk manusia menjalani hidupnya dengan kebebasan. Ya, nah, bagaimana menanggapi tentang kebebasan yang Tuhan anugerahkan kepada Adam dan Hawa, dan Tuhan tidak menentukan Adam dan Hawa jatuh, tapi hanya memberi kesempatan Adam dan Hawa memilih dengan keputusannya sendiri dengan memberikan kebebasan. Nah, sekarang saya ingin tanggapan Anda. Sudah saya berhenti sampai di sini. Bagaimana tanggapan Anda dengan teori tadi? Bahwa Allah tidak menetapkan Adam dan Hawa jatuh, tapi Allah hanya memberi kebebasan kepada manusia. Dengan kebebasan itu manusia bisa pilih sendiri. Dia mau menerima tawaran kebebasan Allah itu atau dia menolak. Ya, menolak untuk untuk suatu penetapan yang datang dari Allah. Maksudnya gini. Jadi manusia itu kan nggak terima kan kalau ditetapkan untuk makan buah itu dan mati. Nggak terima. Tapi
manusia lebih suka kebebasan untuk saya boleh memilih makan buah itu atau tidak. Itu bukan ditetapkan, tapi diberi kebebasan. Nah, saya ingin saudara menanggapi pandangan. Ayo, siapa mau berpendapat? Silakan. Siapa? Pak Sujono. Silakan. Kalau mempunyai pandangan seperti itu, berarti rancangan Allah itu bisa gagal. Jadi, eh, ya apa namanya, apa yang direncanakan bisa gagal karena pilihan manusia itu. Jadi nggak sempurna, Pak. Itu, Pak. Ya, baik. Jadi kalau Allah memberikan kebebasan, lu mau pilih A atau lu mau pilih B, terserah kamu. Kalau kamu menerima kebebasan itu kamu salah gunakan, ya kamu mati. Kalau kebebasan itu kamu taati, kamu jalani dengan taat, ya kamu selamat. Kalau kamu salah menggunakan kebebasanmu, kamu binasa. Kalau kamu benar menggunakan kebebasanmu dengan tetap mau taat, ya kamu akan selamat. Nah, Pak Sujono menyimpulkan, ya itu menunjukkan Allah itu berarti kan gagal. Rancangannya gagal kalau manusia akhirnya memilih jalannya sendiri. Akhirnya rencana Tuhan yang awal itu nggak jadi. Rencana Tuhan yang awal ya manusia nggak jatuh. Tapi akhirnya jatuh. Jadi rencana Tuhan gagal dong. Ya kan? Oke, silakan yang lain. Ada pendapat? Bagaimana tentang Allah memberikan kebebasan? Silakan. Mungkin saya Pak untuk Silakan. Yosua. Kalau Tuhan berikan kebebasan pada manusia, berarti Tuhan itu tidak berdaulat di dalam atau tidak berdaulat dalam diri manusia itu. Jadi ya tadi ujung-ujungnya rancangan Tuhan itu tidak sempurna karena ditentukan oleh kebebasan oleh manusia. Tapi di dalam hal ini Pak memang banyak sih Pak masih paham-paham tentang bahwa kejahatan manusia itu kebebasan dari manusia atau pilihan dari manusia, dan dulu saya juga memegang doktrin ini Pak. Doktrin ini, tapi ketika saya juga membandingkan doktrin ini kebebasan manusia dengan predestinasi atau dalam penentuan dari Allah, dan saya juga banyak belajar dan bahwa dulu manusia itu bisa bertobat atas pilihannya dan ini. Tapi kalau saya pikir-pikir gini Pak, kalau pilihannya mana mungkin manusia itu bisa bisa kembali kepada Tuhan, sedangkan hati manusia itu kan cenderungnya kan untuk berbuat dosa. Ini sih Pak. Dan ketika dari sini aku belajar bahwa yang sudah Bapak jelaskan, oh ya benar juga ya, ada benernya ya. Jadi ini kebenaran yang yang dulu aku pegang bahwa dulu kan aku pengajaran yang lebih menekankan kepada kebebasan Pak. Itu sih Pak. Ini aja mau sharing-sharing dikit aja Pak. Makasih Pak. Baik. Jadi ya kalau Allah memberi kebebasan itu terus manusia bisa semau-maunya sendiri, ya Allah itu sepertinya enggak ada rencana yang jelas ya dari Allah itu. Tapi gini, maksud pertanyaan saya, mungkin kalian belum menangkap maksud pertanyaan saya itu begini. Orang-orang itu keberatan kalau Allah menetapkan. Karena kalau Allah menetapkan ini orang sebagian selamat, sebagian binasa. Khususnya bagi penetapan untuk orang yang binasa. Allah itu kejam.
Oke, catat ini ya. Kalau Allah itu menetapkan orang sebagian selamat, sebagian binasa, bagi yang ditetapkan untuk binasa ini, itu kan menunjukkan Allah itu sangat-sangat kejam. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan demikian mereka menolak Allah menetapkan untuk sebagian selamat, sebagian binasa. Mereka tolak teori itu. Mereka lebih suka, karena teori pertama itu terkenal tadi apa terkesan apa? Allah itu kejam. Menentukan orang binasa. Aduh, Allah itu kejam. Jadi sekarang mereka pilih versi mereka, yaitu yang kedua, yaitu Allah bukan menetapkan orang untuk binasa, tapi Allah itu memberi kebebasan. Kebebasan itu Allah lebih manusiawi. Allah enggak kejam. Kalau menetapkan binasa, aduh, kejamnya bukan main. Ini pernah ditulis ya. Ada orang yang keberatan itu ya di sesi keberapa saya lupa ya. Pokoknya ada yang keberatan lalu dia bilang, ya jelas. Kalau menetapkan itu lebih kejam, kalau memberi kebebasan itu tidak, karena itu kan diserahkan kepada pilihan manusia untuk memilih, bukan ditetapkan, tapi untuk memilih sendiri. Jadi itu up to you, bukan up to Allah. Nah, saya kepingin tahu, saudara menanggapi tuduhan Allah kalau menetapkan itu kejam, tapi kalau memberi kebebasan itu Allah lebih manusiawi. Nah, coba ini dulu, jangan nanti rencana Allah gagal, rencana Allah pelin-pelan, atau Allah tidak ada kepastian. Nah, bukan itu. Poin saya itu Allah itu tidak manusiawi, ya. Allah itu kejam. Nah, coba Pak Sujono angkat tangan, silakan. Iya, jadi dengan mengatakan Allah itu kejam, berarti kan kembali lagi kita tidak mempercayai bahwa Allah itu yang berdaulat dan Allah itu yang sempurna. Karena dia itu yang maha tahu dan maha kuasa. Kita yang terbatas ini, yang melihat dengan yang yang terbatas juga. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Allah itu berdaulat. Menurut saya begitu, Pak. Baik. Oke, tapi ini enggak ke poin yang saya arahkan tadi, ya. Jadi poin yang saya arahkan itu adalah kalau Allah, ya memang betul tadi yang dikatakan Pak Sujono itu enggak salah, itu betul bahwa dengan kalau Allah enggak menetapkan itu ya berarti Allah enggak punya kedaulatan. Allah enggak punya suatu kuasa penuh, ya. Allah itu cuma ya bukan Allah berdaulat lah, kesimpulannya kan gitu. Tapi maksud saya bukan saya mau menyinggung masalah kedaulatan Allah dulu, belum itu. Saya cuma mau mengajak saudara memikirkan Allah itu jahat ya. Kalau menetapkan itu jahat. Lebih bagus kalau Allah itu memberi kebebasan kepada manusia. Itu lebih manusiawi daripada menetapkan. Nah, itu rasanya kalau menetapkan tuh, waduh, manusia ini tidak ada harganya ya. Tapi kalau memberi kebebasan itu kan, waduh, ternyata Allah itu sangat bijak ya di dalam memberi kita kebebasan. Nah, ini Pak Ari Mandagi, silakan Pak Ari. Ya, Pak Andi, Ya, kalau ya Pak Ari. bicara mengenai kebebasan ini, tadi kan Pak Andi bilang bahwa kalau Allah tidak memberikan kebebasan, itu Allah nggak manusiawi. Allah kan memang nggak manusia. Allah itu ilahi. Kalau berpikir dari sisi manusia, ya memang itu nggak manusiawi.
Tapi kalau berpikir dari sisi Allah itu kan berbeda. Kita nggak tahu, kita nggak nyampe lah kalau boleh dibilang pikiran kita sampai ke sana. Tapi gini, kalau kita dikasih satu kebebasan untuk memilih, ya itu kan sudah dikatakan, Paulus kan sudah mengatakan bahwa manusia itu sudah menyeleweng, semua nggak akan bisa datang kepada Allah, jadi kepada Allah yang benar. Jadi apa yang akan dia pilih itu pasti sesuatu yang binasa. Jadi semua manusia kalau dikasih pilihan bebas, pasti pilihnya itu pilih di dalam keberdosaan yang dia nggak akan memilih keselamatan. Artinya, kalau Allah nggak memilih, Allah biarkan biar manusia yang memilih, semua manusia ini akan mati, binasa, masuk neraka. Tapi karena Allah memilih justru sebagian untuk diselamatkan, saya tanya sekarang, baik, yang mana lebih baik? Allah memilih atau Allah biarkan? Kalau Allah biarkan, berarti semua mati. Artinya Allah biarkan tuh maksudnya Allah membiarkan manusia untuk memilih sendiri keselamatannya, tapi kenyataannya yang dipilih itu pasti kebinasaan. Artinya itu Allah justru lebih jahat di situ. Tapi kalau Allah yang memilih sebagian, mana boleh kita bilang Allah itu jahat. Justru karena kasihnya dia memilih sebagian. Daripada dia nggak kasih pilihan sama sekali. Manusia yang pilih, mati semua, binasa. Ya, kayak gitu kira-kira Pak Andi. Kalau penjelasan Baik, saya. baik, good point. Jadi ini yang saya maksud tadi ya. Jadi gini, kalau Allah disebut, kalau Allah menetapkan itu disebut Allah yang kejam. Tapi kalau Allah memberi kebebasan itu Allah yang lebih manusiawi. Itu memang kalau menurut dari sudut pandang manusia itu memang nampaknya benar. Keputusan ini, pendapat ini benar dan maha bijak. Daripada Allah menetapkan orang binasa. Oh, sudah diktator banget ya toh. Apa? Allah kejam, Allah yang tidak menghargai kebebasan. Nah, sekarang Allah memberi kebebasan. Itu jauh-jauh lebih manusiawi, lebih demokratis, ya toh lebih memanusiakan manusia. Wah, memang teori-teori manusia itu hebat-hebat ya. Tapi tadi Pak Ariman lagi sudah menanggapi dan saya mau tegaskan ya. Saya mau tegaskan. Penegasannya itu begini. Jadi Pak Ari tadi sudah menegaskan, kalau Allah nggak memilih, ya justru akan kejam sekali. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menetapkan sama sekali, berarti semua manusia yang dibiarkan ini tidak ada penetapan, tapi dibiarkan aja. Maka semua manusia pasti binasa. Loh, kok tahu? Kalau semua pasti binasa. Nah, kok tahu ini nanti saya tunda dulu ya. Jawabannya kok tahu ini saya tunda dulu. Nah, sekarang Allah memberi kebebasan. Silakan manusia memilih sendiri jalan hidupnya. You mau jalan hidup yang menuju pada keselamatan atau jalan hidup menuju pada kebinasaan? Anda boleh pilih. Ini khususnya manusia Adam dan Hawa, bukan manusia saudara dan saya sekarang ya. Tapi Adam dan Hawa dulu, karena ini kan banyak orang nggak terima kalau Adam dan Hawa ditetapkan untuk jatuh. Lalu makanya lebih cocok kalau Adam dan Hawa diberi kebebasan. Bukan ditetapkan untuk jatuh, tapi diberi kebebasan untuk memilih. Tapi sekarang saya mau tanya.
ya kepada orang-orang yang condong memberikan kebebasan. Saya mau tanya, pada saat Allah memberikan kebebasan itu, Allah sudah tahu nggak kalau Adam dan Hawa akhirnya menyalahgunakan kebebasan itu? Allah tahu nggak? Dengan kebebasan yang Tuhan anugerahkan, akhirnya Adam dan Hawa pilih pemberontakan kepada Allah. Allah tahu nggak? Tahu, Pak. Sangat tahu, amat tahu. Sangat. Kalau Allah sangat tahu, ini aku berikan kebebasan. Kamu silakan pilih. Tapi Allah sudah tahu, pilihan Adam pasti pilihan untuk tidak mentaati Allah. Dengan kebebasan yang dianugerahkan itu, membuat Adam dan Hawa tidak akan memilih kesetiaan, tapi pasti memilih pemberontak. Kenapa Allah tahu itu? Iya, karena Allah Maha tahu. Kan jawaban paling gampangnya itu. Allah Maha tahu. Allah sudah tahu sampai di mana kepandaian Adam dan Hawa menghadapi si ular. Sampai di mana kepintaran Adam dan Hawa dibandingkan kepintaran ular, jago mana? Allah sudah tahu. Di mana kemampuan si ular, di mana kemampuan Adam dan Hawa, Allah sudah tahu. Pasti Adam dan Hawa yang kalah. Pasti ini bukan 50-50. Waduh, kemungkinan Adam masih bisa menang. Ya, ular yang kalah. Atau kemungkinan juga Adam masih bisa Adam yang kalah, ular yang menang. Wah, semoga dengan pertandingan ini Adam dan Hawa yang menang. Semoga. Enggak. Allah nggak perlu kayak semoga gitu. Karena Allah Maha tahu. Allah sudah tahu. Adam dan Hawa kepintarannya saya di mana. Allah sudah tahu kepintaran ular saya di mana. Allah sudah tahu akhirnya Adam dan Hawa KO. Kalah pinter. Jadi dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, akhirnya Allah pun sudah tahu melalui kebebasan itu Adam dan Hawa akan pilih jalan pemberontakan dan menuju pada kebinasaan. Jadi saya bisa ambil kesimpulan, ini sudah mau selesai, jamnya sudah lewat. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa kebebasan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa memang supaya Adam dan Hawa mengalami kejatuhan. Itu kebebasan yang kejam atau kebebasan yang manusiawi. Ya. Dengan saya misalnya memberikan kepada anak saya yang mungkin baru berumur 4 tahun. Nah, ini kenapa saya kasih perumpamaan 4 tahun? Ya, Bapak kasih perumpamaan anak 4 tahun, kasih perumpamaan anak yang sudah 17 tahun dong, jangan 4 tahun. Nanti dulu. Saya itu kalau ambil perumpamaan juga enggak ngawur, ya. Enggak segeblek yang Anda pikir. Ya, anak 4 tahun ini. Kalau dikasih pilihan enak, ini ada botol baygon. Kamu memang bisa memilih. Kamu mau minum, nanti kamu mati. Tapi kalau kamu tidak minum, kamu selamat. Ya, nah silakan kamu tentukan pilihanmu. Saya beri Anda kebebasan. Akhirnya anak umur 4 tahun ini, wah, kepingin tertarik melihat botolnya yang bagus mungkin ya, menarik gitu. Lalu dia
Coba-coba buka. Waduh, sedap ya. Baunya wangi. Baygon itu baunya wangi. Lalu, oh, waduh ini enak mungkin diminum. Lalu dia akhirnya minum. Dan kita, ya ini perumpamaan ya yang diandaikan. Seandainya kita sudah tahu dengan pilihan yang saya berikan itu, kamu boleh minum ini, boleh juga enggak minum, terserah kamu. Tapi kita tahu akhirnya dia pasti pilih dan minum. Saya kira-kira masih mau nggak untuk memberikan dia kebebasan? Kalau saya tahu pasti akhirnya dia minum, ambil botol itu dan minum. Saya masih mau beri kebebasan itu enggak? Tidak, Pak. Ya, saya yakin tidak. Allah sudah tahu dengan kebebasan yang dia berikan, akhirnya membuat Adam dan Hawa pilih jalan menuju pada binasa. Bukan jalan yang untuk dia taat. Kenapa Allah masih mau memberi kebebasan? Kalau sudah tahu dengan kebebasan itu, Adam dan Hawa pasti menuju pada kebinasaan. Bukankah Allah kejam? Nah, ini silakan dipikir. Allah yang baik dan bukan kejam. Pasti kebebasan itu, kalau dia sudah tahu ya, bakalnya dengan kebebasan itu pasti Adam dan Hawa pilih jalan pemberontakan dan menuju pada kebinasaan. Allah, saya yakin kalau Allahnya itu Anda dan saya, pasti kalau kita tahu ini akan bakal mencelakakan kebebasan ini. Saya akan ambil kebebasannya, saya akan tidak memberikan dia kebebasan, tapi saya langsung saja pakari pohon pengetahuan yang baik dan jahat untuk tidak bisa diambil. Dijaga oleh malaikat-malaikat, selesai. Aman. Ya. Lalu Anda mau pilih yang Allah menetapkan atau Allah memberi kebebasan? Karena akhirnya dua-dua memang jatuh. Tapi kalau penetapan itu mau menunjukkan seperti yang tadi Pak Hariman katakan. Penetapan itu berarti sudah ada rancangan Allah yang sempurna di balik semua yang ditetapkan. Kalau kebebasan kan dalam teorinya kan 50-50. Allah cuma berharap aja Adam dan Hawa nggak jatuh. Allah berharap Adam dan Hawa terus-menerus setia. Dan Allah memberikan satu peringatan aja. Nggak tahu nanti jadinya kayak apa. Betul-betul setia atau enggak setia? Ya nggak tahu. Karena Allah tidak memikirkan itu. Allah hanya memberi larangan. Masa sekacau itu Allah? Silakan. Andi, bisakah kita samakan kebebasan itu sama dengan liar? Artinya tidak di ini, tapi penetapan itu ada ini apa? Ada kontrol. Ada kontrol. Itu yang saya bilang. Yes. Jadi kebebasan itu liar, tetapi penetapan itu ada kontrol seperti yang Pak Andi bilang, karena Tuhan sudah ada penetapan, dia juga ada karena ada rencananya yang Yes. sempurna gitu. Betul sekali. Kalau kebebasan kan arahnya nggak tahu mau kemana ini kebebasan. Ya toh. Tapi kalau Anda ikut-ikut teologi penetapan, lalu misalnya Anda bilang dengan kebebasan Allah sudah menyediakan nanti kalau Adam dan Hawa memilih jalan pemberontakan dengan kebebasan, Allah sudah menyediakan jalannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kan niru-niru yang penetapan tadi, atau tapi kalau Anda pakai teori meniru-niru bahwa Allah sudah menyediakan jalan keselamatan setelah mereka jatuh dalam dosa dengan kebebasannya, ya berarti Anda itu ikut setuju bahwa
Melalui kebebasan itu Allah sudah menetapkan Adam dan Hawa pasti jatuh. Kalau Allah tidak ingin Adam dan Hawa jatuh, ya gampang toh. Ya pada saat ular itu mau datang langsung dicegah. Saya sudah cerita bolak-balik. Pada saat Hawa mau ambil buah itu langsung ada halilintar yang mengagetkan dan mengejutkan. Atau Tuhan langsung intervensi dan membentak Adam dan Hawa untuk jangan ambil. Wah, suara kayak halilintar yang keras, kaget, terkejut, tidak jadi ambil. Allah kalau mau menghalangi itu gampang. Nggak ada yang sulit. Masa Allah kalah pinter sama setan? Masa Allah kalah kuasa dengan setan? Masa Allah tidak bisa mampu menghindari Adam dan Hawa untuk jatuh? Nah, mau tidak mau harus setuju dengan penetapan. Coba renungkan baik-baik. Ya, oke. Saya berhenti sampai di sini. Ya, sudah capek semua. Mohon maaf yang belum sempat berkomentar. Ya, tapi kalau Anda tetap ingin bertanya atau berkomentar, silakan Anda menulis pertanyaan di grup beda. Ya, silakan Anda bertanya. Dan nanti pertanyaan itu akan disimpan oleh admin dan akan disampaikan pada minggu depannya. Kalau misalnya ada yang lupa, kan ada yang ingat kan yang bertanya, tolong diingatkan kembali pertanyaan Anda supaya kami bisa jawab. Ya, jadi mari kita terus merenungkan kebenaran demi kebenaran. Bukan, saya nggak mau pikir-pikir seperti itu. Ini di luar pemikiran manusia, padahal Tuhan sudah nyatakan itu dalam kitab suci kok. Jadi nggak usah takut kalau ini sudah di luar pikiran manusia. Siapa yang bilang di luar pikiran? Kalau di luar pikiran manusia kita mau mikir pun nggak mampu. Tapi Tuhan beri kita hikmat dan bijaksana untuk mengerti ya pendapat A, pendapat B, pendapat C bagaimana. Ya. Jadi jangan pikir yang penetapan itu yang terlalu melampaui pikiran. Yang memberi kebebasan apa juga tidak melampaui pemikiran. Anda juga berteori kebebasan, itu juga melampaui pikiran. Yang kalau betul-betul mau konsisten dengan melampaui pikiran, prinsip melampaui pikiran, ya sudah tidak ada satu teori apapun tentang Allah. Jangan ngomong satu teori pun tentang Allah, karena semua itu melampaui pikiran. Selesai toh, berarti finish toh, berarti tidak ada pelajaran agama toh, tidak ada pelajaran tentang Allah toh, semua tutup karena semua melampaui pikiran. Jadi selesailah diskusi kita. Ya enggak, ya kan? Tuhan itu sudah kasih semua untuk kita itu merenungkan, kita gumulkan, kita pertanggungjawabkan semua hal-hal seperti ini apakah benar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Dan untuk ini saya boleh minta Pak Hari Mandagi ya berdoa buat kita semua. Sekalian mendoakan Pak Yoga ya, yang sekarang sudah mulai lebih baik kondisinya. Ya, silakan Pak Ari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami kembali boleh berbincang syukur, kami boleh diperlengkapi dengan pemahaman firman Tuhan yang benar, yang berotoritas, sehingga di dalam kami menjalani hidup ini, kami boleh terus dipimpin oleh Engkau ya Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan juga yang memakai Pak Andi untuk boleh menjadi mengajarkan kami
akan firman Tuhan ini. Kami percaya biarlah Tuhan memakai Pak Andi, juga sarana Radio Beda, sekolah teologi Beda, maupun juga aplikasi Beda, Radio Beda, semuanya saran ini kiranya Tuhan pakai untuk boleh memperlebar misi kerajaan surga. Ya. Biarlah banyak orang semakin mengenal akan firman Tuhan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yoga yang masih terbaring di rumah sakit, di dalam pemulihannya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus menguatkan dia, memberikan kesembuhan yang total. Dan Tuhan terpenting adalah di dalam imannya yang terus berpegang hanya kepada Ya. Tuhan, di dalam dia mengirimkan. Terima kasih Tuhan, biarlah dia boleh dalam waktu dekat juga akan kembali keluar dari rumah sakit dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar kami di dalam istirahat kami, Tuhan juga menyertai kami. Dan Ya. menyertai kami juga di dalam hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ariman lagi. Ya, makasih Oke, Pak Andi. sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Tuhan Andi, memberkati. selamat malam.